April 2024. Salam kenal, salam pembuka di awal pertemuan dari uraian yang saya buat dalam bentuk buah karya tontonan dalam durasi-durasi yang pendek ini. Terima kasih bagi sekalian semua yang telah rela dan meluangkan waktu untuk menyimak, menonton buah karya yang saya buat ini. Buah karya yang berisikan tentang uraian kaji diri berdasar apa yang saya ketahui, pahami, pelajari, dan apa yang saya alami. Semoga keselamatan tercurah untuk sekalian kita semua. Kaji diri di sini yang saya maksud adalah hal yang sama, hampir sama, dan sama, beda dan hampir beda dengan kaji diri yang ada di kehidupan dunia spiritual yang ada selama ini. Dunia kaji diri tentulah bukan hal asing lagi bagi kita yang berada di jalan ini. Tentunya banyak aliran, banyak ranting cabang, banyak seluk-beluk dari keyakinan dengan keberaneka-ragamannya, terutama itu dari jalur agama. Kita tidak membahas bentuk persamaan dan perbedaan di sini. Kita sepakat tentunya persamaan di titik awal dan akhir. Di pertengahan adalah proses perjalanan, mulai dari perjalanan pemahaman, pengetahuan menjadi sebentuk sebuah kecerdasan spiritual. Kalau dasar adalah niat, tujuan adalah tentu menghadap ke hal keyakinan itu tadi, puncak dari pencarian, puncak dari tujuan berdasarkan keyakinan. Apa itu? Ya, selama ini dikenal dengan ketuhanan, atau dikenal juga dengan pencarian diri, mengenal diri yang lebih hakiki, mencari kesejatian diri. Siapa sebenarnya diri? Di mana jalan kembali? Atau lain sebagainya. Perbedaan dan persamaan itu bukan hal yang patut untuk kita perdebatkan, perbincangkan. Nanti dari uraian-uraian berikutnya nampak apa beda dan persamaannya. Maka di sini tidak begitu dijelaskan. Di awal pembuka ini saya hanya ingin membuka
tangan untuk menyatu atau membuka tangan untuk bergabung kepada rekan-rekan yang berada di jalan ini, untuk bisa saling memberi, untuk bisa saling menerima take and give-nya, atau disebut dengan sharing. Semoga ada manfaat, ada keberkatan yang kita dapati. Selanjutnya dijelaskan di sini tentang sedikit bayang perjalanan langkah dalam meniti dunia spiritual dari awal perjalanan, dengan tentunya dengan bimbingan, dengan tuntunan, metode, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari lemah menjadi kuat, jadi tidak paham, dari tidak paham menjadi paham. Kemudian meningkatlah bersama pengalaman spiritual yang terjadi dialami diri sendiri, membentuk tingkat kesadaran spiritual yang sebelumnya belum pernah dialami, hal-hal yang tidak pernah terpikir menjadi terpikir, tidak diketahui menjadi diketahui. Metode di jalan kita bisa disebut dengan metode ilmu hakikat, tergolong itu, tapi dengan jalan yang lebih sederhana, simpel, lebih gampang dimengerti. Tentu memakai cara tarik, jalan metode yang sederhana pula, di mana titik awal pembentukan itu diri yang dikenal di awal adalah diri yang sering disebut dengan sebenar diri, dibangkitkan, diaktifkan. Nah, dari situlah awal mula pembentukan, awal mula langkah menuju mengenal diri lebih jauh, lebih dalam. Bukan mengenal diri yang zahir ini, bukan mengenal tentang si Budi, si Iwan, si Wati, tapi mengenal sesungguhnya apa itu, siapa itu si Budi, si Iwan, si Wati, berdasarkan hakikatnya. Sebenarnya diri itu lebih dari diri yang zahir ini, lebih kuat, lebih tahu, lebih. Itu untuk langkah awal. Selanjutnya ada bimbingan, tuntunan, pembuktian. Nah, di sini kita juga tidak begitu mendalam menjelaskan, karena hal tersebut harus dapat dijelaskan secara detail, lebih rinci, lebih cermat, sehingga dapat dipahami
oleh sekalian semua. Maka dari itu hendaknya disimak terus uraian yang saya buat dalam bentuk buah karya video ini. Lebih selanjutnya, karena di sana akan terurai semua bentuk langkah-langkah jalan yang saya bilang sederhana tadi, simple tadi, dimana juga nampak perbedaan dan persamaan dengan yang lainnya. Sedikit saya kutip penggalan kata dari dunia kaji diri yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi para sekalian yang telah berada di jalan dunia kaji diri. Barang siapa mengenal Tuhannya, dirinya, sama halnya dengan dia mengenal Tuhannya. Itu satu cerminan. Atau sebaliknya, barang siapa mengenal Tuhannya, sama hal dengan dia mengenal dirinya, sebaliknya sama, satu cerminan, sinkron. Atau barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal sekitarnya. Mengkaji diri membentuk kecerdasan spiritual, masuk ke dalam diri jauh lebih dalam, semakin lama semakin jauh lebih dalam, semakin jauh lebih dalam, bak mengarungi samudra yang tidak berkesudahan. Kenapa tidak berkesudahan? Ketuhanan adalah hal yang tidak berkesudahan. Tidak ada tepi. Kalau samudra yang kita ketahui di dunia ini itu tetap ada tepinya, tapi kalau samudra ketuhanan tak ada lagi tepinya, tak ada lagi batas usia yang membatasi usia kita sendiri. Kalau batasan tepian untuk dikaji tidak ada. Kaji diri makanya jangan ditanya apa manfaat dan tujuannya. Alangkah nikmat bagi orang sudah mengetahui diri sendiri. Alangkah bahagia, bebas, merdeka bagi orang yang sudah memahami, mengerti tidak di jalan ini. Karena apa? Kaji diri adalah satu hal yang bertolak belakang dengan ilmu umum yang selama ini kita ketahui. Ilmu yang menuntut kecerdasan intelektual, sementara ilmu kaji diri membentuk kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual orientasinya cenderung ke arah keluar dari diri dunia. Tapi
kaji diri bersama kecerdasan spiritualnya, orientasinya ke dalam diri. Memang tidak banyak orang-orang di jalan ini. Di jalan ini sepi. Kenapa? Harus dengan kerelaan, sedikit demi sedikit menggugurkan urusan di luar diri, mengurangi urusan duniawi tanpa paksaan. Nanti kesadaran akan muncul, akan timbul kesadaran. Semakin lama tingkat kesadaran semakin tinggi, maka hal itu berlaku, berjalan, mengalir, menyatu dengan sendirinya tanpa paksaan. Jadi tujuan dan manfaatnya sulit untuk dijelaskan, karena bentuk untung rugi tidak bisa dinilai di sini. Tak ada lagi hitung-hitungan, tak ada lagi. Ini berlaku berdasarkan kecintaan dan juga ada panggilan. Bagi orang-orang tertentu saja yang bisa mencapai tingkatan seperti ini, tingkat kesadaran disebut juga kadang dengan orang-orang pilihan. Tidak bisa dipaksa-paksakan, tidak bisa mengada-ada, tidak bisa bodoh-bodohin, ingin seperti ini, ingin seperti ini. Tidak bisa dibuat-buat. Dia ada orang-orang tertentu. Nah, di sekitar kita, di daerah kita, atau bahkan di negeri ini, banyak kelompok kajian yang serupa tentang kaji diri, meskipun jalan atau metodenya berbeda, ranting cabangnya beda. Namun tetap di jalur yang sama, mengkaji diri juga berdasarkan tuntunan yang berlaku di kelompok itu, di jalan itu banyak ada di Di sini saya menjelaskan tentang jalan kita yang merupakan salah satu bagian atau dari kelompok di jalan itu, yang tentu metodenya juga ada perbedaan dan persamaan. Kalau di sini kita sederhananya toriknya cuma pembukaan diri, sudah membuka diri, ketemu sebenar diri. Diri lagi terbagi menjadi beberapa bagian, satu atau dua, hanya rinciannya. Nanti itu ada penjelasannya tentang kedudukannya, tugasnya, atau karakternya. Itu ada dua, dan disitulah nanti pembentukan diri berlaku. Itu sedikit gambaran yang bisa saya jelaskan bagaimana itu terjadi. Ada tata cara, metode bimbingannya sampai meningkat sampai bentuk sebuah titik kesadaran, yang kemudian titik kesadaran itu pun terus berkelanjutan, terus meningkat sampai ya, kalau saya sampaikan sebelumnya tadi, tingkatannya tak ada berkesudahan, tak ada istilah sampai itu tidak ada.
Kalau ada batasannya sampai, itu berarti bukan orientasinya ke ketuhanan. Karena ketuhanan itu tidak ada batasan, tidak ada kata sampai. Itulah sedikit penjelasan uraian tentang metode atau jalan spiritual yang kita hadirkan, sajikan di sini untuk lebih jauh mengerti dan memahami. Makanya ikutin terus buah karya yang saya sajikan berdasarkan langkah-langkahnya, step-stepnya, berdasarkan urutan video-videonya yang saya kirim nanti. Di situ semua bisa saya jelaskan satu persatu. Demikian dulu sedikit uraian pembuka dari saya. Semoga dapat dimengerti, kurang dan lebih ya dimaafin ya. Tiada guru, tiada murid, kita bisa saling sharing, saling berbagi. Demikian dan terima kasih.